Halo guys, selamat datang di channel Dewi Pandora. Channel saya ini mau berbagi tentang kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang mahasiswa S3 di Taiwan. Jumpa lagi guys. Kali ini sambil makan snack ini ada cincau, teh cincau yang dikemas dalam bentuk plastik seperti ini ya. Saya pengen berbagi guys tentang apa aja sih yang dilalui oleh seorang mahasiswa doktor di Taiwan mulai dari tahun pertama sampai tahun-tahun berikutnya, dan mengapa kuliah doktoral di Taiwan itu takes time. Jadi nggak bisa 3 tahun, 4 tahun selesai, atau harus menempuh 5-6 tahun gitu ya. Nah, kalau di tahun pertama itu mahasiswa doktoral di Taiwan itu ada yang international student khususnya yang belum pernah S2 di Taiwan, itu mereka belum memiliki supervisor. Jadi mereka di tahun pertama itu harus melakukan rotasi dari lab satu ke lab lain. Ya mudah-mudahan dengan 2 lab aja udah cukup, mereka bisa mendapatkan profesor yang mereka harapkan. Profesor yang mereka harapkan itu dalam hal research project. Maksud saya projectnya ya, projectnya itu sesuai, terus kemudian personality dan komunikasinya lancar itu dengan pihak profesor. Dan juga mengapa kok melakukan rotasi di dalam lab itu karena perlu interaksi dengan rekan-rekan kerja yang nantinya akan melakukan interaksi dengan kita sepanjang masa durasi PhD kita. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi nggak hanya dengan profesor, namun juga dengan rekan-rekan yang nantinya akan support. Jadi istilahnya dengan support system di lab. Itu di tahun pertama. Nah, sekarang kalau masuk ke tahun kedua, kebetulan di program saya di tahun kedua, itu di akhir tahun kedua, itu kami harus melakukan yang namanya ujian kualifikasi doktoral. Jadi kami harus mempertahankan hipotesa yang kami sodorkan di dalam proposal penelitian tersebut. Nah, di sana itu kita nanti akan ada berbagai macam bentuk yang dalam program saya bentuknya berupa ujian sidang. Jadi kita membuat proposal yang nanti kita submit ke komite, kemudian kita diuji secara lisan. Pada saat itu penguji saya ada 5 profesor yang berasal dari berbagai macam institut. Nah, mereka dipilih oleh program. Di saya pada saat ujian itu saya tidak tahu siapa yang bakal menguji saya. Bahkan profesor tempat saya berada itu tidak ada di sana untuk backup saya. Jadi saya benar-benar berjuang sendiri di saat itu. Nah, ketika saya fail, saya dapat kesempatan untuk mengulang kali kedua. Tapi ketika saya misalnya lolos, saya resmi menjadi seorang PhD candidate. Jadi statusnya berubah dari PhD student setelah lolos dari kualifikasi exam menjadi PhD candidate. Itu tahun kedua. Jadi struggle kita adalah membuat proposal yang qualified, membuat proposal yang hipotesanya itu benar-benar pertanyaan urgent yang perlu dijawab. Nah, di tahun pertama dan tahun kedua, kalau kita sudah punya lab, kita aman karena kita bisa mengumpulkan data-data untuk kita gunakan sebagai data-data preliminary untuk diletakkan pada saat kita ujian proposal, untuk diletakkan pada saat kita menulis proposal. Jadi kita udah banyak data pendukung untuk mendukung hipotesa yang kita tulis. Jadi semakin jelas dan semakin mengkerucut pertanyaan questions kita, research question kita, itu semakin bagus, yang menunjukkan bahwa dasar-dasar berpikir kita itu relevan untuk nanti kita jawab dalam proses PhD. Nah, di tahun ketiga di program saya, kita lebih ke arah pembuktian, karena ketika udah lolos maksud saya di tahun kedua, tahun ketiga kita membuktikan apakah hipotesa kita itu benar-benar bisa kita
jawab lewat berbagai macam proses, lewat berbagai macam metode maksud saya yang kita sodorkan dalam proposal. Jadi ketika kita mau melakukan riset, kita punya beberapa hal yang kita tuju di proposal tersebut untuk kita lakukan di tahun berikutnya. Nah, itu tahun ketiga ya. Jadi suka duka polemiknya tahun ketiga adalah belajar metode-metode yang kita usulkan sendiri untuk kita lakukan demi menjawab research questions kita. Nah, di akhir tahun ketiga nanti juga ada ujian progress report, di mana dalam progress report itu ada profesor kita, kemudian ada beberapa profesor lain yang nanti tergabung sebagai tim penguji kita di masa akhir ujian nanti. Di sana mereka nanti akan banyak memberikan kita input ya mengenai hasil yang kita peroleh, atau jika kita mengalami kesulitan di akhir tahun ketiga itu kita bisa sampaikan ke mereka kesulitan utama apa yang kita hadapi, sehingga mereka bisa memberikan diskusi berdasarkan expertise mereka. Oh ya, komite-komite ini lebih relevan mendekati research yang kita lakukan, sehingga mereka udah punya background pengalaman yang lebih banyak dari kita, sehingga mereka bisa bantu untuk mengatasi permasalahan kita. Begitu juga untuk tahun keempat, kita lebih mengerucut ke arah pembuktian. Dan biasanya untuk membuktikan sebuah teori, kita perlu melakukan beberapa kali replikasi untuk membuktikan bahwa metode yang kita lakukan itu reprodusibilitasnya tinggi. Jadi terulang dengan baik dan kita menambah jumlah sampel. Kita menambah jumlah sampel untuk mengconvince, meyakinkan bahwa hasil kita memang akurat. Hasil kita bukan hanya satu kali jadi dan faktor kebetulan saja. Jadi ketika kita nanti mau publikasi data, kita itu convince, yakin gitu ya. Tahun keempat juga diakhiri dengan progress report. Nah, di masa-masa tahun keempat ada beberapa teman yang beruntung ya, mereka itu diminta untuk menulis systematic review. Tapi tidak semua lab mengharuskan kita menulis systematic review. Bayangan saya kalau kita menulis systematic review itu membuat kita nanti akan lebih fokus menjawab pertanyaan karena kita membaca dan menulis lebih awal. Jadi di tahun keempat itu juga bisa mulai menulis, mencicil berdasarkan data-data yang kita peroleh, data-data yang sesuai dengan hipotesa. Untuk tahun kelima ini lebih ke arah mostly writing, kemudian analisa data, karena menurut profesor saya, kita melakukan percobaan harus bisa menyisihkan waktu yang seimbang dengan durasi waktu kita untuk kita gunakan menganalisa data, karena interpretasi data itu penting banget, terutama buat seorang mahasiswa PhD yang nantinya akan lulus menjadi seorang doktor, di mana doktor ini dituntut untuk mampu mengerti what is behind the theory that you are using. Ada apa sih di balik teori itu? Ada apa di balik analisa metode itu? Sehingga kita bisa nanti menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan ketika kita itu beruntung di tahun keempat, kelima, itu profesor akan menyiapkan sebuah tim untuk membantu kita figuring, maksudnya menata figure, kemudian membantu kita untuk melengkapi data-data kita yang kurang. Sehingga kita tergabung dalam sebuah tim besar, bisa publish bersama-sama dan smoothen the process, melancarkan prosesnya menuju publikasi dan kelulusan. Jadi itu rata-rata mengapa rata-rata aktivitas yang membuat kita PhD student di Taiwan itu nggak bisa lulus 4 tahun. Karena apa? Tahun pertamanya itu udah habis untuk kuliah plus melakukan lab rotations. Kayak gitu guys. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu untuk meningkatkan cara berpikir atau juga meningkatkan motivasi ya untuk bisa memutuskan apakah saya nanti akan lanjut PhD or not. Dan bisa saling mendukung jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Karena di masa-masa itu ada banyak hal yang membuat kita itu nggak bisa memprioritaskan ya
di mana kita harus berpikir mendahulukan yang mana. Sometimes it's not jalan itu nggak selalu mulus ya guys, itu maksud saya. Tapi jangan menyerah, kita bisa belajar bersama dan saling mendukung. Stay smart.